Katanya kemarin mau galak soal hak angket. Tahu-tahu, waduh, ketua DPR bilang hak angket belum ada usulan hak angket gitu. Enak banget gitu loh. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Tema masih mengangkat mengenai persoalan pemilu di 2024 ini. Bagaimana pemilu 2024 ini tidak baik-baik saja dan banyak pro kontra. Hadir di studio EZTV ada tamu yang tak asing lagi, Bapak Roy Suryo. Selamat siang. Ya, selamat siang Kang Gun. Ada Bang Bitor Suryadi, selamat siang Bang. Selamat siang Mas. Jadi sehat semua ya? Alhamdulillah, baik. Masih tetap kuat puasa ini. Harus. Jadi tema kali ini memang mengangkat sengketa Pilpres. Bagaimana kecurangan adu saksi di Mahkamah Konstitusi hari ini juga memang digelar. Jadi beberapa ahli juga didatangkan, ada dari ahli ekonomi, ada ahli dari ekonom ya kan, ada Pak Faisal Basri juga, ada Fit Erikson juga UI. Tapi kita mungkin dapat gambaran tersendiri lah. Pertama kita ke Bung Roy dulu ya, mengenai ini kecurangan dan optimis bahwa sengketa pemilu ini akan menunjukkan kualitas peradilan di Indonesia yang sesungguhnya. Silakan. Bung Roy. Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi saat kita lagi bicara ini ya di tempat yang lain Mahkamah Konstitusi sedang diuji kewibawaannya atau diuji marwahnya di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena kita tahu selama ini Mahkamah Konstitusi itu banyak diplesetkan jadi mahkamah kalkulator saja ya. Atau bahkan semenjak keluarnya keputusan MK nomor 90 yang kemudian melahirkan kontroversi sampai dengan yang diperdebatkan hari ini, itu sempat sebutannya adalah sebagai mahkamah keluarga gitu ya, karena berhasil meloloskan salah satu keponakan oleh ketua MK waktu itu pamannya ya, atau Paman Usman gitu. Jadi saat ini sebenarnya MK memang lagi diuji betul bagaimana dia mengembalikan citranya. Karena sebagaimana yang kita tahu Pak Gun, bahwa biasanya kalau peradilan yang diuji di MK itu keputusannya adalah soal kuantitatif. Artinya kalau ada sengketa antara calon dan calon yang lain atau sengketa antara partai dan partai yang lain, kemudian diuji dengan istilahnya kalkulator, diuji dengan hitung-hitungan. Banyak mana sebenarnya? Anda bisa membuktikan nggak lebih banyak yang satu dengan yang lain, dan buktinya biasanya dicari yang simpel aja, 50+1 itu adalah bukti menang. Nah itulah yang sekarang sedang dipertanyakan. Sampai dengan kemarin 303 sahabat-sahabat kita ya dari para akademisi, guru besar, profesor waktu itu mereka hadir di MK untuk menyerahkannya, namanya amicus curiae. Amicus curiae ini sebenarnya memang belum terlalu lazim di Indonesia, tapi ini bagus sekali menurut saya. Bagus ya, terobosan dan bagus untuk mencerahkan atau memberikan wacana kepada hakim. Ketika ini terus terang saja nggak apa-apa, saya bilang juga Pak Gun. Ketika saya dulu juga sempat diperkarakan ya, dan alhamdulillah ya saya sudah menjalani. Waktu itu juga sahabat-sahabat LBH, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, itu juga membuat amicus curiae untuk saya. Jadi mereka memberikan pandangan terhadap hakim dan menjadi pertimbangan dari hakim gitu, bahwa sebenarnya apa yang disidangkan waktu itu memang ya perkara yang sebenarnya dipolitisir sekali gitu ya. Pencemaran agamanya nggak kena, kemudian membuat kegaduhannya juga nggak ada, malah ujung-ujungnya kenanya pencemaran nama baik gitu. Padahal kalau pencemaran nama baik kan harusnya orangnya yang mengadu. Nah ini kan orangnya nggak mengadu waktu itu. Nah jadi kembali ke soal perkembangan terakhir adalah hadirnya amicus curiae ini bagus banget ya, bagus untuk mendorong menurut saya teman-teman lain, sahabat-sahabat lain, para sejawat, para profesor, guru besar, kemudian dokter-dokter, master di berbagai kampus untuk juga membuat hal yang serupa.
Jadi kita jangan diam saja gitu. Kita bisa mengingatkan atau kita bisa kemudian memberikan pandangan, wacana yang itu berguna bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi tapi berguna untuk rakyat Indonesia. Ini juga yang kemarin saya tulis dalam tulisan yang terakhir yang baru sehari yang lalu, saya kasih judul adalah KPU belagu ya gitu. Kemudian paslon yang itu makin wagu dan MK jangan ragu. Nah, maksudnya gini, kebelaguan KPU ini sebenarnya sudah pernah kita bicarakan. Waktu itu dengan munculnya keputusan internal di KPU nomor 345 tahun 2024. Yang keputusan itu sengaja dikeluarkan ketika di tengah-tengah dia KPU itu disidang di Komisi Informasi Pusat. Jadi ketika Komisi Informasi Pusat itu memberikan perintah kepada KPU untuk membuka data-data yang ada pada mereka, ya, karena data itu harus dibuka karena data itulah hak publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KPU menjawab dengan surat keputusan SK internal. Nah, ini sebenarnya langsung patahkan karena SK juga jelas keputusan KPU itu jelas jauh di bawah levelnya, jauh di bawah undang-undang gitu. Kok bisa malah nantang gitu. Jadi kan belagu sekali. Yang terakhir bahkan KPU juga kemarin mengungkap dalam sidang di KIP, dia mengeluarkan salah satu keputusan dalam PKPU, meskipun itu keputusan sudah pernah ditulis dulu ya dalam peraturan KPU, yang mempersyaratkan bahwa audit yang ada itu tidak boleh dibuka. Audit itu kata KPU itu adalah rahasia negara. Ini apa-apaan lagi gitu ya gitu. Audit itu adalah publik. Lembaga yang mengaudit itu adalah konsultan atau lembaga auditor publik dan dia memang di-hire oleh negara atau oleh masyarakat untuk membuka, misalnya ada lembaga yang menggunakan uang rakyat tapi tidak terbuka sehingga dia diaudit. Hasilnya pun terbuka untuk masyarakat, bukan kemudian hasilnya kerahasiaan negara. Jadi memang ini makin belagu. Nah, karena sikap yang makin belagu ini, itu kemudian membuat mendorong lah paslon yang diuntungkan oleh sikap KPU itu ya makin wagu kalau menurut saya. Makin wagu itu ya makin tidak benar gitu ya. Sangat jumawa di dalam menampilkan sikap-sikapnya gitu ya. Sudah seolah-olah memberikan jatah-jatah kementerian gitu. Padahal ditetapkan sebagai pemenang resmi saja belum gitu ya. Hasil MK saja belum gitu. Tapi sudah seolah-olah mau mengajak yang lain itu koalisi mempengaruhi. Bahkan di sisi yang lain ada juga yang cawe-cawe gitu ya. Cawe-cawe mau ikut atur-atur di dalamnya gitu. Padahal kan dia harusnya sudah yang katanya mau ngomong cucu gitu ya gitu. Tapi kok malah cawe-cawe gitu. Nah, tapi dan kalau disinggung gitu ya, dia kan bilang enggak, saya nggak mau ikut campur gitu ya persoalan di MK, padahal ikut campur. Nah, ini semua Pak Gun, itu yang saya maksudkan, saya tulis terakhir dengan sikap belagu, dengan sikap yang wagu, dengan sikap jumawa dari penelitian ini sudah mulai kita harus mendorong KPU makin berani ya untuk berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Dan menurut saya bagus dengan adanya hari ini tadi tampil banyak yang tadi Pak Agun juga sudah sebut ya, beberapa ekonom yang sudah tampil, kemudian juga ada ahli bukan tata negara tapi aturan untuk Mas Roy ikut jadi saksi nggak? Saya memang sempat diminta jadi saksi, tapi kemudian saya dipilih untuk memberikan kesaksian secara tertulis, afidavit. Oh ya. Tertulis. Karena apa? Karena memang lebih banyak. Kalau untuk diuraikan dalam waktu singkat kan total waktu itu kan hanya 15 sampai 20 menit. Kemudian lebih banyak nanti debat yang menurut saya debat yang kayak tadi gitu ya. Lucu banget tadi yang ahli IT Pak Yudi tadi ditanya soal-soal pribadi, jadi kan malah aneh gitu. Makanya Mas kalau nanti itu Mas jadi saksi ya, kalau bisa jangan yang tertulis, kalau bisa yang nyata. Karena Mas kan sama saya sama-sama pernah jadi caleg ya. Kita pernah menang di DPR RI ya. Nah saya pengen tanyanya begini Mas, saya tadinya berharap Mas Gun bisa mengundang juga namanya EF Saifullah. Oh iya. Jadi saya ingin mencoba mengcombine apa yang dimaksud dengan quick count dengan dengan exit poll misalnya, exit poll dan segala macam itu dengan alat yang kita
jadikan alat ya. Jadi gini Mas, pada 2004 atau 2009 kita kan terkaget-kaget dengan 3 orang kakak beradik yang hebat, Mararanggeng. Dia bisa meningkatkan suara Demokrat menjadi sekian puluh persen. Sehingga menjadi top lah, jadi juara. Di situ kan 3 beradik itu. Dan mereka punya orang Rizal Mararanggeng, kemudian Andi Alfil Mararanggeng sama satu lagi. Nah, terus mereka kan Demokrat punya orang di KPU ya. Yang waktu itu ada Bang Mas Anas ya, sama Andi Nurpati. Anas sebenarnya waktu itu belum masuk Demokrat. Setelah itu baru Ibu Andi Nurpati. Setelah itu juga masuk Demokrat. Nah, yang saya mau tanya tadinya kalau ada EF, tapi saya bisa langsung ke Mas. Mas bisa nggak memaparkan bagaimana kemenangan itu yang diulang lagi sekarang oleh Denny JA dengan sama si Kodari. Jadi kemenangan SBY dulu yang luar biasa dan Mas ada di situ, kan melihat tuh kerja lembaga survei didukung oleh KPU sehingga kemenangan sampai sekian persen top. Nah, kalau kita bisa atau nanti Mas menjadi saksi di mahkamah, Mas uraikan bahwa ini memang ada kecurangan di sini antara hasil kerja lembaga survei dengan mesin yang ada di KPU itu benar-benar kecurangan gitu. Coba Mas. Sebenarnya gini, itu bisa dibilang bisa dihubungkan, bisa tidak. Nah, artinya bisa dihubungkan, bisa tidak. Kalau sebuah lembaga survei itu berfungsi juga sebagai pollster, sebagai lembaga yang kemudian ada tim pemenangan, itu mungkin itu terjadi. Seperti sekarang, kayak kita sebut aja lah Pak Kodari, kemudian orang-orang yang sudah mencanangkan angka 24%, 58%, 17% sejak awal sejak Januari yang lalu, itu kan memang mendrive gitu. Sehingga orang bekerja untuk itu. Tapi kalau apa yang dilakukan setahu saya bukan karena saya pernah di Demokrat, tapi saya waktu itu juga belum masuk Demokrat tahun 2004 Jadi saya mencoba seobjektif mungkin. Apa yang dilakukan oleh trio Malarangang waktu itu memang memberikan wacana baru kepada masyarakat, dan waktu itu Pak SBY memang sangat percaya betul di Cikes waktu itu quick count pertama digelar tahun 2004, itu memang uraikan bagaimana bisa 100 waktu itu masih 147 juta rakyat belum 274 juta sekarang atau 204 DPT, tapi waktu itu 247 juta rakyat Indonesia itu kemudian bisa diwakili oleh orang-orang yang ada pada lembaga survei, katakanlah 1.200 orang, atau waktu itu masih pakai 800 sampelnya 800 sampel, kemudian dia mewakili. Tapi itu memang hitungannya bisa dilihat, misalnya ada satu daerah yang kira-kira tipikalnya atau kecenderungan pola kepemilihannya sama, itu kemudian bisa diwakili menjadi 1 atau 2 sampel saja. Dan itulah yang kemudian sampling itu yang dipikir atau diatur. Nah, tapi waktu itu memang ada pengaruh ini objectively kalau saya lihat waktu itu ada pengaruh dengan misalnya ketika Pak SBY di orang Indonesia kan suka kalau misalnya ada orang bukan dihina istilahnya, tapi diviktimkan, dijadi korban kan, dikatakan wah ini jenderal cengeng atau apa gitu. Nah, terus kemudian sebagian orang menginginkan sebenarnya sama dengan 2019, menginginkan sosok yang gagah, sosok yang militer Pak Prabowo ketika 2019 itu juga sempat menginginkan, tapi kalah dengan kekuatan Pak Jokowi ketika 2019. Sama dengan Pak SBY ketika 2004. Tadinya orang menginginkan sosok presiden yang figur kayak gitu. Nah, kemudian ketika dikatakan hasilnya memang bisa tinggi, sebenarnya Demokrat juga nggak tinggi-tinggi amat waktu itu awalnya. Enggak, ketika 2009 akhirnya tinggi. Karena memang waktu itu semua hal positif, hal yang baik kalau menurut saya itu juga terjadi persis sama kayak 2014 ketika Jokowi naik. Jadi orang menginginkan anti klimaksnya dari antinya dari kebalikannya dari Pak SBY
ya, yang tadinya terstruktur, tertata, kemudian orang pengen yang sosok yang sederhana, ya kan? Naiklah Pak Jokowi. Kita jadi coba diskusinya ya, ini Mas, diskusinya. Apakah sistem itu bisa ya, jadi kan ngaruh gitu kan? Denny JA mengagungkan 1.200. Ya. Menghasilkan 96 juta. Kan kita melihat bahwa oke saja pakai quick count yang 3.000 segala macam. Jadi kita melihat bahwa itu TPS yang terpilih. Tapi kok bisa menjadi se-NKRI gitu ya. Jadi semua TPS isinya seperti itu. Itu kan berarti ada sistem input yang sudah diatur. Sistem input itu untuk paslon nomor 2 sekian, 1 sekian, nomor 3. Ini memang itu kan mencontoh yang dilakukan oleh SBY pada waktu itu. Ya, tidak bisa dihindari atau tidak bisa dipungkiri, Pak. Memang ibaratnya kiat ya. Kiat dari lembaga survei, apalagi kalau dia pollster ya, kalau dia mesin yang kemudian ikut mendukung salah satu paslon. Itu memang dia bisa memilih. Ini kan survei itu kan sebenarnya bisa kita, ya terus terang saja, bisa kita atur mana yang mau dipilih. Ya kan, yang menang yang mana kan bisa dipilih. Terus terang saja kan gitu ya Pak Gun. Jadi artinya sampelnya, ini kayaknya sampelnya lebih berat ke kanan. Oh iya dah, itu yang dipilih dulu. Sama seperti ketika terjadi 2024 ini. Misalnya mau menentukan angka, mematok angka 58% ya. Atau yang satu dipatok 17%, nggak bisa naik dari situ. Yang satu dipatok juga 24%. Dia sebenarnya bisa ngatur mana dulu dapil yang mau diinputkan, yang ditampilkan di KPU, di tabulasi Sirekap misalnya. Bisa sebenarnya kalau mau dia ngatur gitu. Cuman kan kemarin kan ketahuan gitu. Kalau yang tahun ini. Jadi belum ada data masuk, kok angkanya sudah muncul. Nah, kalau 2009 itu kan memang belum ada sistem yang memang membuat semua perhitungan itu kemudian bisa e-vote-kan seperti Sirekap ini kan ibaratnya kayak ya semi e-vote lah, semi electronic voter gitu. Dia ngitung. Itu yang saya maksud Mas. Jadi maksud saya kalau kita mau mengatakan bahwa pilpres pemilu curangan, Mas harusnya mengungkapkan secara jelas bagaimana hasil TPS itu yang tersebar seluruh Indonesia disetting oleh pihak KPU atas permintaan istana melalui lembaga survei. Jadi lembaga survei ini kalau saya lihat lembaga survei. Bahwa seakan-akan ini hasil kerja lembaga survei. Tapi sebenarnya instruksi kepada KPU. Setuju. Kan di sini ada namanya juri. Juri yang mantan ketua KPU yang jadi orang istana. Kita tahan di situ dulu. Iya. Enggak menarik ini. Jadi nanti makanya kan banyak hal-hal yang memang belum dibuka di masyarakat. Jadi kita tanya aja ke Bang Bitor aja mengenai sosok Juri Adiantoro, mengenai sosok Kodari, mengenai sosok Denny JA. Satu lagi siapa? Bunyamin. Ada Bunyamin Saima. Jadi itu emang jatahnya sebagai narasumber Bang Bitor untuk mengungkap hal itu. Kalau Bung Roy ini kan tadi Sirekap tentang IT. Tapi ada, saya bisa menghormati, saya bisa menghargai maksudnya. Maksudnya gini juga Pak Gun. Jadi artinya sistem yang sekarang itu memang sangat besar, kemudian drive-nya adalah sama seperti itu. Pertama kali adalah dengan sistem survei. Survei itu sudah memframe. Sudah dengan survei itu angkanya kan ya sudah sama sekarang. 24, 58, 17. Itu yang menjadi pertanyaan. Kok seragam? Gitu? Nah betul, surveinya memang sudah mungkin kesepakatan awal diatur segitu. Nah ketika kemudian, dan ini yang muncul, ketika kemudian hari H perhitungan suara, 14 Februari 2024. Malam, saya sendiri melihatnya jam 19:36. Ya. Ada teman dari TPDI, tim pembela demokrasi Indonesia, ahli IT-nya melihat pada pukul 19:22. Tadi ahli IT yang dihadirkan oleh 01, oleh tim Amin di persidangan di MK, mengatakan dia sudah melihat pada pukul 18:30. Oh, lebih dulu. Jadi lebih dulu lagi. Ya baguslah kalau begitu. Artinya apa? Apa yang saya kemukakan pertama kali dulu yang dikatakan itu, wah nggak mungkin itu Sirekap sudah muncul angkanya pada hari. Terbukti secara fakta sekarang. Artinya gini Pak Victor. Awal itu masyarakat di-drive dulu dengan survei. Ya, survei dikiring dengan frame itu. Dan kemudian pada hari H, ketika Sirekap itu down siang harinya,
tiba-tiba malamnya muncullah angka itu. Angkanya sudah sama juga. 24, 58, 17. Angka yang saya lihat, angka yang ahli IT Yudi tadi sampaikan juga di sidang MK. Angka yang disampaikan oleh TPDI sama. Hanya jamnya kami lihatnya beda-beda lah, itu justru itu benar. Kalau jamnya kami sama semua kami janjian berarti ya kan. Enggak, saya dari awal bilang saya lihatnya jam 19.36. Teman-teman TPDI lihat jam 19.22. Tadi Yudi melihatnya jam 18.30. Buktinya ada. Artinya begini, artinya memang sudah ada satu mekanisme ketika kemudian survei sudah tidak layak-layak, sudah perhitungan kan. Muncullah angka Sirekap itu. Dan ketika angka Sirekap itu muncul, sebentar kemudian diikuti dengan quick count dan exit poll. Angkanya sama juga. 7 lembaga survei itu angkanya sama juga. Nah, tapi ini yang menarik, yang 7 lembaga survei. Mereka juga mematok perolehan angka partai. Disitulah kemarin yang sempat ramai Pak Gun. Ketika kemudian ada salah satu partai yang sebulan yang lalu angkanya tiba-tiba melonjak tinggi. Ya, partai nomor 15 waktu itu. Melonjak tinggi. Diikuti ada juga partai lain, P3 yang juga angkanya juga sedikit naik, lumayan naik. Sementara yang lain tidak. Yang lain landai-landai saja. Sementara partai yang terutama partai ini salah input katanya, partai salah input ini. Ya. Itu kan dibuktikan oleh pernyataannya Ade siapa? Banyak lah itu yang akhirnya dikoreksi. 4 juta terus turun. Iya, dikoreksi Ade Armando. Nah, artinya memang ada upaya waktu itu dan kan modusnya kan ketahuan sebenarnya, menggunakan suara yang rusak atau suara yang tidak terpakai. Jadi suara-suara yang tidak sah di tiap TPS itu diambil semua oleh dia, ditukar sama suaranya dia. Nah, artinya modus ini sudah mulai ada dan bahkan ketika perhitungan manual berjenjang kemudian mulai naik dan manual berjenjang ini blank, tidak diketahui. Ya, meskipun tadi Ketua KPU dalam sidang di MK menyatakan ini semua ada bukti tanda tangan dari tiap partai, ada persetujuan. Tapi kan kita tahu Pak Victor, di lapangan banyak sekali kasus di mana para saksi itu nggak mau tanda tangan gitu. Ya, artinya kan itu tetap jalan terus. Nah, ketika suara ini mulai mendekati angka pagu yang sudah disediakan tadi 24, 58, 17, Sirekapnya dihentikan. Jadi Sirekap dihentikan itu supaya tidak. Gini, Mas. Mas melihat nggak bahwa apa yang dilakukan? Pakai mikrofon Pak. Ya. Mas ngelihat nggak bahwa apa yang dilakukan Denny JA dan kawan-kawan ini penyempurnaan dari 2004-2009 yang dilakukan oleh SBY? Ya makanya gini, makanya waktu itu kan Mas Hasto dari Sekjen PDIP kan sempat juga mengatakan kecurangan 2024 ini merupakan gabungan dari kecurangan pemilu yang sebelum-sebelumnya, ya, ditambah dengan yang ada sekarang. Nah, jadi saya tidak spesifik ke tahun berapa ya, gitu kan. Tapi artinya memang sekarang ini sayangnya, Pak Victor, orang makin belajar tidak belajar yang baik gitu loh. Tapi profesor makin nakal. Iya, makin nakal. Dan saya lihat modus pencurian suaranya makin berkembang. Saya dulu pernah cerita di sini, Pak Victor, ketika di SCTV ini kita awal, ketika suara partai itu awalnya diambil itu hanya internal partai yang berani tukar menukar. Akhirnya berani kalau mereka merasa lebih kuat saksinya daripada saksi yang lain, yang saksinya ini kecil bayarannya, bisa dia kerjain suara-suara saksi yang. Nah sekarang partai salah input itu kan malah bermain dengan oknum dari KPPS atau oknum dari KPUD untuk memainkan sisa suara. Sisa suara itu kan nggak mungkin kalau tidak ada oknum dari penyelenggara. Tadinya saya berniatnya begini Mas, kalau kita bisa membongkar sistem kecurangan yang gabungan tahun-tahun tadi, terus dilakukan oleh kelompoknya Kodari dengan cara yang seperti ini, mampu kita membatalkan hasil KPU ini. Jadi kita mendiskusikan bagaimana kerjasamanya lembaga survei yang Mas bilang tadi bahwa itu terus kerja-kerjanya para KPU ini. Itu yang sekarang sedang dicari formulasinya atau dicari selahnya dalam bahasa tradisional, selahnya di mana supaya MK itu bisa terbuka. Karena sekali lagi seperti yang saya bilang tadi di depan, MK itu kan awalnya kan ya pokoknya hitung-hitungan aja.
mahkamah kalkulator aja. Mana yang lebih menang, yang lebih banyak angkanya, tanpa 50+1 ya. Nah yang kedua, teman-teman yang lagi menggugat ini, Pak Gita, yang saya tahu mereka tidak mau terjebak dengan definisi TSM. Karena terstruktur, sistematis dan masif itu ternyata sudah ada definisinya yang dibuat sendiri. Jadi tidak bisa kita mengatakan oh ini udah pasti ini terstruktur, masuk dalam kata definisi terstruktur, karena itu dalam PKPU-nya ada juga. Itu terstruktur, sistematif dan masif itu harus memenuhi syarat ini. Nah, sehingga supaya tidak terjebak ke situ, karena itu syaratnya susah sekali. Karena kalau TSM itu berarti harus lebih dari 50 dapilnya, maksudnya separuh lebih, dapilnya semua sama. Ya kan nggak mungkin, misalnya kayak acara bagi-bagi susu, ya yang ketangkep di Car Free Day itu. Lah kan nggak mungkin acara yang satu meskipun terbukti bersalah, tapi karena hanya di 1 atau 2 tempat, nggak mungkin bisa ada di 38 provinsi kan, kecuali acara bagi-bagi susu Car Free Day itu ada di 38 provinsi. Ya. Nah, baru dia masuk ke TSM. Ya. Tapi kan rekan sono kan pasti sudah belajar hati-hati benar untuk mau curang kan gitu. Ya. Pasti itu juga belajar. Yang mau kita kupas itu ya, caranya 3.000 quick count itu bisa menjadi 823.222 TPS. Ya. Artinya ada suatu sistem kerja yang dilakukan oleh lembaga survei ini untuk melakukan itu. Di TPS. Kalau itu ya. Makanya saya mau tahu itu pada waktu zamannya Andi Nurfati itu gimana dia menyeragamkan itu? Terus terang kalau yang saya tahu, zaman dulu belum secanggih sekarang niatnya. Jadi kalau dulu ya memang banyak hal yang memang secara ibaratnya secara alami itu terjadi. Gitu. Iya. Nah sekarang orang niat atau berbuat kecurangan kayak gitu banyak banget modusnya. Dulu sebenarnya KPU juga masih enak untuk diperiksa. Kan dulu kita lihat. KPU itu berkali-kali ya Pak Gun, misalnya ada saya sebut oknum lah ya, oknumnya masuk ya gitu, gara-gara korupsi, sampai ketua KPU Profesor siapa waktu itu juga sempat masuk juga kan, ya terus dari kelompoknya ya teman-teman KPU kan juga banyak, 1-2 mereka terkena entah korupsi surat suara, entah korupsi kotak suara ya kan ada kertas suara tapi itu kan bagus kalau menurut saya. Artinya bagus itu apa ya, KPK-nya kerja nggak kayak sekarang KPU-nya udah dengan dana jumbo 70 sekian triliun, sirikapnya juga miliaran, nggak dapat hasil apa-apa ini gitu. Ini kan sebenarnya indikasinya sudah ada, meskipun mensreanya harus dicari oleh KPK atau Jaksa Agung. Jadi maksudnya saya pengen ke Bang Bitor ini, maksudnya kegelisahan, kegalauan yang tadi disampaikan ke Bung Roy, biar dipaparkan Bang Bitor. Bang Bitor ini adalah sahabat Taufik Kemas yang dulu pada zaman SBY bilang Jenderal Cengeng. Jadi kan bisa cerita banyak ya. Artinya hal-hal yang penasaran tadi kok di zaman SBY bisa loncat, zaman sekarang kok bisa loncat juga nih suaranya nih, kok bisa sama persis. Kan gelisah, kita juga masyarakat juga pengen tahu ini. Ada apa nih? Apa Jokowi berguru dengan SBY atau ilmunya diambil? Kan begitu Bang Bitor. 2014 sebenarnya juga loncat juga. Dia menang. Kan sebenarnya udah menang. Siang itu quick count-nya sebenarnya udah kebalik. Udah menang Prabowo, tiba-tiba menang merah, menang Pak Jokowi. Terus tiba-tiba sore sudah selebrasi. Udah menang gitu aja. Kan padahal kan ada kayak gitu. Aja bisa cerita. Kemarin kan surveinya Ganjar bagus. Terus mulai digoyang kan. Jatuh. Dia sampai 35 tuh angkanya Ganjar. Ya Bang Bitor silakan. Saya ngelihatnya gini ya, kalau ini terus-terusan seperti ini, kita nggak perlu lagi pemilu, nggak perlu perpres, karena demokrasi kita sudah dirampok oleh yang disebut lembaga survei ini. Dan Kodaris begitu sombongnya, dia mengatakan bahwa keluarga Jokowi akan bertahan 50 tahun di istana, karena bergilir mereka punya lembaga survei, mereka sudah punya TPS yang mereka kuasain, mereka punya dana besar, mereka akan terus-terusan menjadi presiden. Mereka punya anak, mereka punya cucu ya kan? Jadinya ke sana. Nah ini yang kita perlu lawan. Maka saya sangat senang sekali begitu dikasih tahu sama Pak
Gunawan akan ketemu sama Mas Roy. Jadinya kalau bisa ya kita tanya juga sama Andi Mararanggeng bersaudara itu. Gimana mereka bisa memenangkan SBY sebesar itu. Karena pada itu kan masih baru awal pemilihan presiden langsung. Megawati yang menjadi presiden bisa dikalahkan. Artinya kan ada satu sistem yang mereka temukan. Nah itu sistem ini yang kayaknya dicuri. Dan dimodernkan oleh Kodari sama Denny J.A. dan kawan-kawan. Nah bagaimana ini yang harus kita lihat gitu. Maka tadinya saya berharap juga EF Saifullah Fatah hadir. Kenapa dia menyerang Jokowi dengan urusan yang lain. Tapi tidak membongkar bagaimana responden 1.200 bisa menjadi 96 juta. Atau bisa 3.000 quick count itu menjadi 800.223 22 TPS. Jadi hebat sekali gitu. Saya mau belajar, tapi sayangnya saya sudah WA juga ke EF Saifullah, dia nggak berani menjawab. Mungkin ini masih ranah bisnis dia, karena kemudian hari masih berharap masih ada pilpres. Saya pikir kalau orang sudah paham ini ya, apalagi Bu Gubernur yang sudah incumbent, Bupati sudah pasti menang kalau pakai Denny J.A. Nah itu maksud saya. Jadi saya tadinya kepingin Mas Roy mengungkapkan itu supaya kalau nanti dia jadi saksi di MK, dia ceritakan dulu begini, sekarang lebih sadis, lebih brutal. Kenapa? Semua TPS itu dibeginikan, semua itu kan dibeginikan, gitu kira-kira. Ya sebenarnya, Pak Victor, kalau dikatakan, ya ini yang saya alami ya, dulu Pak Victor juga cerita, saya dulu kan 2004 kebetulan saya belum menjadi anggota Partai Demokrat ya gitu. Saya masuk ke Demokrat itu dulu 2005. Waktu itu Pak SBY sudah presiden 2005. Dan saya memang masuk gara-gara waktu itu awalnya saya memang gak ingin masuk partai. Tapi karena saya diminta untuk bikin website kepresidenan www.presidensby.info. Saya waktu itu masuk ke dalam dan kemudian diminta untuk memperkuat internal di partai dan akhirnya 2009 nyalek. Nah ketika 2009 itu terus terang saja ini ya Pak Victor. Saya masih melihat mungkin ya, kalau mungkin itu ada sistem yang dibuat gitu ya, ada sistem. Tapi masyarakat itu masih benar-benar pure ya, apalagi masyarakat waktu itu kan masih bisa memilih dan kemudian hasilnya itu benar-benar tidak jauh dari apa yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya begini, di satu TPS yang saya hadapi waktu itu di Jalan Magelang di Jogja ya. Ada sekitar 300 sekian, 302 atau 300 berapa DPT-nya ya gitu. Saya waktu itu memang agak mayoritas ya, hampir 200 suara. Ya 186. Saya ingat betul angkanya, 18.6 waktu itu. Jadi yang milih mayoritas memang gitu, memilih dan untuk Jogja waktu itu memang alhamdulillah kebetulan saya bisa suara terbanyak dengan dari semua partai. Meskipun saya waktu itu baru nyalek saat itu juga. Dan ini benar-benar kalau ini Pak, saya sama sekali tidak mengeluarkan apapun ya untuk membeli suara, apalagi membeli panitia. Nah sekarang kan orang jadi itu karena membeli suara dan membeli panitia, itu yang repot. Kalau dulu sama sekali gak benar-benar. Jadi benar-benar biaya yang keluarkan tuh hanya biaya untuk publikasi. Tapi ya mungkin publikasi yang ada itu tinggal ibaratnya tinggal digas saja. Karena waktu itu kebetulan sebelum di partai kan ya ibaratnya selaku pemerhati telematika multimedia waktu itu sudah populer. Ya saya diuntungkan dengan itu. Iya. Jadi artinya mudah lah digas. Iya. Nah 2014 kondisinya memang tidak semua itu lagi. Saya melihat ibaratnya tadi bahasanya Pak Victor, orang udah mulai tahu caranya. Nah itu benar, orang udah mulai tahu caranya itu. Suara yang tadinya mayoritas itu sudah tidak mayoritas lagi, tapi masih hampir 100 lah. Jadi dari 300 kalau masih hampir 100 itu masih masuk akal lah gitu. Yang tidak masuk akal benar, Pak Victor, ini nggak apa-apa nih saya ceritain. 2019 ketika saya sebenarnya sudah nggak mau nyalek, tapi masih disorong-sorong. Jadi saya memang nyalek tanpa beban, tanpa apa-apa. Yang lucu di TPS saya waktu itu, TPS yang sama ketika 10 tahun yang lalu saya mendapatkan mayoritas 186 suara. Di situ saya hanya mendapatkan berapa suara? 1 suara. Perhitungan akhirnya tuh 1. Padahal nggak ada masyarakat yang pindah. Nggak ada masyarakat yang pindah dan ketika perhitungan awalnya
Itu saya masih dapat 61. Sore itu saya masih dapat 61 di TPS-nya. Ya. Tapi ketika kemudian direkapitulasi naik ke kelurahan, naik ke kecamatan, akhirnya sampai di perhitungan terakhir final di KPU, suaranya 1. Berarti ada kecurangan di situ. Sudah ada kecurangan jelas. Artinya apa? 1 itu kan istri saya juga nggak pilih saya berarti, ya kan? Gitu. Loh iya kan itu kan nggak masuk akal, orang tua nggak pilih. Nah disitulah Pak Victor, saya mulai melihat oh ini memang ada sistem sudah. Dan disitulah saya bisa melihat betul bahwa memang ada tadi yang saya bilang, kalau mau menang ya beli suara rakyat, atau yang paling cerdas lagi atau menurut saya paling licik lagi, istilahnya nebas. Kalau istilah orang daerah tuh nebas tuh ya beli langsung di ujung. Beli langsung di ujung tuh ya dengan oknum, entah KPPS-nya, entah oknum KPUD-nya, entah KPU-nya, dia beli di situ. Nah, itulah mungkin jawaban dari pertanyaan Pak Victor tadi. Ya, jadi artinya adalah yang digunakan sekarang bukan hanya dia nebas suara di ujung, ya gitu, tapi dia sudah menggunakan sistem yang dibuat oleh panitianya. Dalam hal ini KPU-nya. Sistematis. Udah sistematis sebenarnya. Dikempesin. Iya, habis. Teman-teman PDI juga dihabisin sekarang, teman-teman P3 juga dihabisin. Pokoknya nggak pro ke paslon yang sekarang, itu pokoknya dihabisin. Jadi disitulah sebenarnya kalau mau menjawab Pak Gun, semua itu berjalan dengan terstruktur juga. Artinya ada ibaratnya pasukan gedor di awal, lembaga-lembaga survei. Dialah yang membuat framing dulu ke masyarakat. Gitu, angkanya segini. Paslon yang menang ini. Gitu. Itu sudah jelas angkanya. Nah, ketika angka itu sudah di frame di masyarakat sudah terpatri itu, barulah kemudian jalanlah gerakan yang sebenarnya kasihan masyarakat. Masyarakat tuh milih tapi suaranya nggak nyampe kok. Gitu loh. Modusnya macam-macam, mulai dari ngakali hasil yang saya juga bisa temukan kemarin ketika ya seminggu yang lalu kebetulan ini Pak Victor, saya bersama salah satu tim dan kemudian teman-teman pakar IT kami ke kampus di Bandung ya, dan kita diskusi serius di sana dari pagi sampai buka puasa di sana. Kita lihat betul mekanisme yang ada pada perhitungan suara Sirekap ini, dan kita banyak sekali menemukan fakta di situ. Terjadi ada penggelembungan suara, ada form C hasil yang sudah diubah. Kita bisa lihat form C itu aslinya begini, tanda tangannya semua, tapi kemudian di-upload lagi, ditimpa lagi sebagai yang paham IT ya. Mas ngelihat kan satu TPS itu kan isinya 300 maksimal. Kan? Iya, tapi kan ada yang sampai 800, sampai ada yang sampai 900, sampai kan, ribuan. Ada penggelembungan. Iya. Tapi yang dia bikin rata 300 TPS menjadi 24 terus 58 sampai 17 itu. Ya. Kalau Mas lihat dari IT distribusi itu cara KPU nah, gimana? Ini yang makanya kita harus buka kemarin di dalam sidang Komisi Informasi Pusat. Gimana distribusinya itu dikunci, ditutup oleh KPU. Nggak bisa dilihat. Nah, ini berarti kan ada kasus kecurangan. Berarti kan ini yang harus bisa dibawa. Bongkar, iya. Karena CSV-nya, Common Service Value-nya atau karakter service value-nya itu file yang dijadikan file untuk nanti perhitungan manual berjenjangnya. Itu kan harusnya dokumen publik yang bisa dibuka oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oleh KPU itu tadi dikeluarkan aturan nomor 345 tanggal 17 Maret kemarin. Itu tidak bisa dibuka sampai 3 tahun. Lah kok bisa sampai 3 tahun ini kan logikanya udah nggak masuk akal. Undang-undang dikalahkan oleh keputusan, kemudian bikin angka 3 tahunnya itu kan juga tidak ada standar. Ya irasional. Karena itu sudah melebihi kewenangan dari tahun para komisioner KPU yang ada sekarang kan. Jadi kan mereka mau lari dari tanggung jawab saja. Dan itu tadi jawaban dari Pak Victor ketika kita nggak bisa membuka lagi source datanya. Raw materialnya nggak bisa dibuka. Tapi saya istilahnya kan data baboy. kan lembaga keadilan paling tinggi. Harusnya di sidang itu dia bongkar. Betul, itulah. Mic-nya di ini Bang Peter. Ini. Mikrofonnya dia kan. Kan kalau di MK kan karena dia lembaga paling tinggi kan. Setuju. Dia bongkar dong semua. Nah, itu yang semua yang dilakukan oleh KPU. Itulah yang ada pada kesaksian tertulis saya di afidavit saya. Ya, bahwa harusnya itu semua itu dibongkar di lembaga tertinggi namanya MK. Karena KIP itu sudah berusaha membongkar itu, tapi ya karena KIP itu bukan lembaga yang nanti sifatnya adalah ada
final and binding ya, gitu kan, tidak mengikat dan tidak kemudian final, mereka bisa saja ya kayak keputusan dari MK atau keputusan dari KPP itu kan pejabatnya MK kan enak aja atau pejabatnya KPU enak aja, sudah disanksi berkali-kali, sanksi terakhir paling keras. Orang-orang di MK itu sudah profesor, umur sudah 60 tahun kok masih takut? Kan habis sudah. Itulah makanya saya bilang jangan ragu. Jangan ragu. Iya. Karena menghadapi paslon yang makin wagu, menghadapi KPU yang belagu, ya harusnya jangan ragu. Iya. Apalagi kan, sekarang sudah didukung ini kan yang dilakukan si Gibran ini kan forbidden. Sesuatu yang bukan wewenangnya MK. Ya. Itu wewenangnya Presiden, DPR RI sama DPD. Harusnya begitu ada orang mengusulkan itu stop. Kamu tidak masuk di sini. Sebenarnya banyak sekali. Forbidden itu. Banyak sekali kesalahannya. Yang pertama, mereka baca sejuta buku, tapi usulan paham forbidden ya, gimana? Usulan dari pengusul itu si siapa? Anaknya itu. Ya itu. Anaknya si Saiman Bonyamin. Betul, itu kan sebenarnya pernah ditarik lagi. Ya. Jadi sebenarnya sudah pernah dimasukkan, kemudian ditarik, kemudian dimasukkan lagi di hari Minggu. Di hari itulah pamannya masuk menerima itu di hari Minggu. Jadi kan aneh sekali kan sebenarnya. Bener-bener rekayasa. Memang rekayasa, dan ketika kemudian itu disidangkan. Kejahatan. Ya, disidangkan dan kemudian menang. Itu kan sebenarnya komposisi pemenang hakimnya kan sebenarnya bukan 5-4. Iya. Ya, tapi sebenarnya adalah 7-2. Iya. Karena yang sebagian itu adalah mereka lebih setuju kalau itu pada level gubernur. Iya. Bukan pada wali kota. Setelah itu keluar, itu pun harus mengubah aturan di KPU dulu. Iya. Karena PKPU-nya belum diubah. Iya. Kenapa belum diubah? Karena DPR-nya masih reses. Ya. Sampai dengan tanggal 30. Ya, masih 40 tahun itu. Betul, itu masih 40. Kenapa diterima? Ya. Dan ketika sudah diterima, baru beberapa hari kemudian DPR mengubah aturan itu. Kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat lebih jahat. Memang ini jahat sekali. Jahat sekali. Ini jahat kan sekali. Sejarah hidup bangsa ini. Sejarah ini. Iya. Jadi makanya kan kalau kita lihat ya inilah waktunya ya. It's time ya. Wis wayai gitu ya kalau buat kataan untuk tapi kita MK itu berani ya. Harus terus kita bergerak merongrong seperti Mas bilang tadi. Kalau Mas bisa menjadi saksi, bongkar aja Mas. Ya, saya sebenarnya kemarin sudah sempat diusulkan, tapi ya udahlah, biar karena memang akhirnya yang jalan adalah untuk affidavitnya ya nggak apa-apa. Karena menurut saya memang tentu pertimbangannya sudah ada ya, pertimbangan untuk para termasuk 3 sahabat-sahabat saya itu kan juga akhirnya tidak menjadi saksi langsung kan gitu. Yang Marah Ranggeng itu? Bukan yang Bu Fitri, kemudian Uceng, kemudian sama apa namanya satu lagi pakar hukum tata negara ya, yang tidak bisa tampil yang orang Padang itu. Iya, Amsar. Iya. Itu yang tidak tampil juga. Kenapa enggak si EF Saifullah yang menjadikan saksi? Karena kan dia juga punya lembaga survei. Betul. Yang dia paham juga cara mainnya. Ya, itulah saya tidak tapi saya tidak nyalain ya. Mungkin pertimbangannya ada tertentu ya. Tim 01 maupun tim 03 untuk memilih siapa yang pantas untuk dia. Tapi menurut saya sih sudah lihat tadi kesaksian IT dari Mas Yudi bagus kok gitu. Jadi menurut saya dia cukup bisa menjelaskan dengan detail gitu ya. Misalnya nanti kalau ada 03 menghadirkan ahli IT perempuan, bagus itu, dokter itu. Atau misalnya nanti suatu saat ada ahli IT yang lain yang dihadirkan, menurut saya sih support. Asal ahli IT-nya memang bisa bicara tentang kecurangan gitu ya. Ya, nah, itu kan kita tunggu ahli IT dari seberang siapa gitu kan. Mas lihat itu Saiful Mojani kan juga pernah menang di mana-mana. Ya, hari ini dia kalah. Tapi dia nggak berani menjawab gimana dia kalah itu. Di mana letak dia dikalahkan gitu. Padahal kan dia juga profesor. Ya. Ya kalau memang logis, kalau memang sebenarnya itu jujur, itu ya menang kalah itu biasa. Iya. Tapi kalau nggak pernah kalah, nah ini yang aneh. Yang lebih repot kan dikalahkan. Ya. Artinya kan dicurangkan. Iya, dibuat kalah kan. Nah, harusnya dia bicara itu, saya dicurangin. Ya kan gitu. Iya. 3.000 quick count itu cacat. Kan gitu. 1.200 itu cacat. Harusnya mereka bicara begitu dong. Ya. Sehingga demokrasi kita ini berjalan bisa bagus. Terjaga.
Jangan sampai dirampok pala. Moga-moga sih begitu gitu. Iya dong. Kan mereka sama orang. Tapi masih ada waktu kok. Masih ada waktu MK untuk memanggil mereka. Harus memanggil. Kemudian yang kita tunggukan juga ya Pak Gun, apakah para menteri itu nanti juga bisa dihadirkan di MK? Karena kan kabarnya ada 4 menteri yang berkepentingan di dalam urusan ini dan diusulkan untuk dipanggil. Nah, moga-moga bisa dipanggil. Tadi di Mas Gun itu ada pernyataan Sri Mulyani tentang dana bansos itu. Ternyata muncul pula hari ini dari ketua PPATK bahwa Pilpres itu dibayain oleh pencurian sumber daya alam. Nah, yang kemarin kena itu kan HL dan kawan-kawan itu. Dan sebelumnya sama anak presiden sempat podcast. Itu si Kaisang itu kan. Ya itu yang sekarang dihapus kan. Tapi kan udah terlanjur di mana-mana podcastnya. Ya menurut saya Kaisang ini jadi mafia sendiri dia. Semua kasus dia yang pegang. Menarik lah kalau menurut saya. Sebusuk-busuknya sampah itu ditutup. Insya Allah baunya akan dan saya juga selalu terpercaya kok. Dulu saya pernah dikriminalisasi, pernah juga diserang gitu ya. Ya seperti terakhir ketika saya mau dilaporkan dengan tuduhan hoax, menyebarkan informasi kalau server cloudnya KPU itu ada di Singapura, itu kan sempat juga Pak Victor saya mau dilaporkan, running tag-nya udah muncul di mana-mana. Tapi ya alhamdulillah kan terbukti sekarang KPU yang ngakuin kan kalau mereka mempunyai server cloud di Singapura, di Alibaba gitu. Nah memang insya Allah semua terbuka gitu. Meskipun sekali lagi kembali kepada MK. Berani enggak? Harus melakukan itu. Karena kalau dia mau berbuat sejarah untuk Republik ini. Lah iya, negarawan. Dia mau membuat sesuatu yang mengembalikan marwahnya akibat kasus Paman Usman. Inilah saatnya yang paling tepat. Gitu. Ada harapan untuk kita ya. Sebagai pejuang demokrasi ada harapan. Oke. Bang Bitor nih belum ngomong banyak ini kan. Harus. Padahal rahasia negara di dia nih, di beliau ini. Mantan anggota DPR RI, mantan KSP-nya Pak Jokowi pada periode pertama, dan sahabat Pak Taufik Kemas. Kan sangat-sangat luar biasa. Artinya kan hal-hal yang memang mengganggu demokrasi ini kan Bang Bitor sebenarnya sudah tahu dari awal. Sebagai dulu apakah tidak pernah menasihati Pak Jokowi atau memang dia kan dia tadinya tidak kenal siapa-siapa jadi kenal siapa-siapa dan karena nggak ada rem akhirnya bablas sekarang kan gitu. Nah menurut pandangannya Bang Bitor gimana? Kita tetap pakai pernyataannya Rocky Gerung. Jokowi ini presiden jadi isi orang-orang lain. Jadi dia ngikutin aja dan dia lihat aja pernyataan dia yang orang bilang dia linglung. Di awal dia menjadi presiden, anak-anaknya mau ditanya wartawan, dia bilang anak saya nggak ada berbakat katanya. Mungkin yang berbakat cuman yang di Medan Bobby, yang lain enggak. Terus anak-anak ini bikinlah yang namanya usaha-usaha pisang lah, martabak lah segala macam kan. Terus muncul lagi peristiwa yang sudah bangkrut semua itu. Iya. Muncul lagi kan Gibran tiba-tiba mau jadi cawapres. Waktu ditanya belum cukup 2 tahun, belum ada pengalaman. Jangan segala macam. Ternyata kan jadi. Artinya kalau memang dia kalimat yang pertama itu kalimat asli dia, belum 2 tahun, belum panjang pengalaman, itu aslinya. Tapi terus kena diisilah dengan orang-orang seperti Denny J.A, Kodari segala macam ini. Jadi berminat, digiring, uang banyak, kekuasaan besar. Ini rezeki Jokowi nih dalam sistem politik yang sekarang ini. Karena dalam politik sekarang ini pernyataannya si Gibran itu bagus. Pada waktu ditanya wartawan, Mas Gibran itu di mana-mana dicela orang-orang. Saya nggak penting, saya penting dipilih rakyat. Ternyata benar, rakyat-rakyat yang ada di desa itu dikirimin sembako, dapatlah dia angka itu. Jadi dia orang-orang itu tidak ikut dalam polemik yang ada di WA grup itu yang membahas bahwa dia pelongak-pelongok, dia somong, dia nggak bahas itu. Dia bahas yang penting dipilih rakyat. Nah dipilih rakyat inilah yang dilakukan oleh si Kodari, oleh Rene. Maka digerakkanlah itu segala macam APBN negara yang dilakukan itu yang sekarang 4 menteri diminta hadir.
untuk membuktikan bahwa anggaran mereka dipakai untuk ini apa tidak. Jadi saya pikir kalau ada perubahan Sukodari harus dicari itu. Nggak benar ini dia ngatur negara seperti ini. Dia sudah berani bikin pernyataan. Keluarga Jokowi ini akan terus begini. Kalau sistem pemilunya seperti ini. Iya. Sistem pemilunya dan itu sangat mungkin. Sekarang kan barusan saja ya belum lagi ini jadi ya gitu si GRR ini. Sekarang kan istrinya Kaisang kan sudah mau diusulkan jadi calon bupati di salah satu wilayah di Yogyakarta, ya, di Sleman. Ini kan menurut saya negara ini mau dibikin apa gitu loh. Enggak, artinya begini. Boleh seseorang itu semuanya punya hak berpolitik ya. Nyalon boleh. Cuman dia tidak memanfaatkan yang namanya kekuasaan, tidak memanfaatkan jabatan, apalagi mengubah aturan yang ada di situ. Konstitusi ini kan diubah gitu. Dulu mungkin tidak berhasil mau mengubah 3 periode. Karena waktu itu PDI sangat keras betul soal itu. Iya, perpanjangan itu enggak. Masuklah dengan cara sekarang ini, ya kan. Nah ini juga kalau ada orang mau masuk menjadi calon gubernur, itu kan juga syaratnya kan juga ada umurnya. Nah ini kalau kemudian diubah lagi, wah dahsyat ini memang. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang ini didengarlah sama. Nanti siapa tahu masih ada lagi. MK itu. Masih ada lagi Pak Victor. Siapa tahu nanti syarat itu diubah lagi menjadi minimal usia itu 10 tahun atau minimal 5 tahun. Seperti kerajaan Cina dulu. Betul, supaya cucu bisa masuk. Ya kan? Ini kan cucu sekarang udah muncul gitu ya. Jadi supaya cucunya bisa masuk. Iya, kalau kerajaan Cina dulu sih Kaisar Puyi itu kan ya memang kaisar anak-anak ya kan, atau kayak zaman Cleopatra dulu. Ya Cleopatra itu harus didampingi adiknya. Karena waktu itu nggak mungkin seorang wanita mimpin kalau nggak ada adiknya. Adiknya juga usianya masih di bawah 10 tahun waktu itu. Ya memang di mana-mana terjadi. Poin yang terpenting dari Bang Victor adalah bagaimana sosok Megawati supaya bisa tadi. Nah, di depan. Nah, artinya jangan sampai tersandra sama anaknya, sama menantunya. Itu juga Bang. Ini semangat, kalau ini saya juga pesen nih, gantian aku pesen ke Bang Victor. Katanya kemarin mau galak soal hak angket. Tahu-tahu, waduh, bilang ketua DPR bilang hak angket belum ada usulan hak angket gitu. Enak banget gitu loh. Padahal rakyat kan beri semangat ke Bu Megawati. Ya saya pikir dalam waktu dekat kan akan ada perubahan pengurusan ya, kepengurusan sebelum berakhirnya masa Jokowi ya. Jadi masih dalam tenggang waktu untuk melakukan angket itu. Kalau hak angket ini enggak diambil, berarti kan partai ini sudah bukan lagi menjadi partai pejuang ya. Jadi 51 sampai 52 juta wong cili yang tadinya bagian daripada basis masanya PD Perjuangan kan dirampok oleh Jokowi. Persis. Dengan dengan sembako-sembako tadi. Sehingga sehingga rontok anggota dewan kami di beberapa tempat kan. Ya, banyak 18 orang loh. Ya, artinya total. Itu akibat daripada permainan politik Jokowi ya. Nah, peluang Ibu Mega untuk mengangkat partai ini sebagai partai petarung adalah masalah angket ini ya. Jadi kalau angket ini enggak Ibu Mega ambil, berarti kita akan dituding banyak orang ya. Ditinggalin oleh kelompok yang namanya wong cili, terus ditinggal juga sama kelas-kelas menengah karena sudah bukan partai petarung lagi. Nah Ibu Mega akan punya polisi, mungkin dalam waktu dekat ini ada perubahan kepengurusan partai. Ya. Jadi orang-orang yang bersangkutan dengan perkara-perkara korupsi, ya jangan di DPP lah, karena mereka kan sudah menang. Itu ya kan mereka punya hak menang karena sudah pemilu kan, mereka punya hak jadi anggota dewan. Jadi dijadikan anggota biasa saja di parlemen itu, bukan jadi pengurus partai. Meski itu anaknya ya. Ya kan kita sudah pernah contoh Juliardi Menteri Sosial itu bapaknya adalah pendiri partai, ya kan. Terus dia disingkirkan begitu aja. Terus ada beberapa orang juga yang pada waktu kasus itu. Jadi Ibu Mega akan lebih leluasa, lebih gampang untuk mengambil keputusan. Jadi kalau memang ada bukti kuat orang-orang yang tadi disebut berperkara itu, ya bawa aja ke pengadilan.
Ya. Semoga itu terjadi. Ya, kalau kita melihat bahwa partai adalah sebagai lembaga pejuang ya untuk demokrasi, untuk keadilan. Kalau itu nggak dilakukan ya berarti partai ini juga nggak beda-beda juga dengan PSI itu kan. Gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita didengar nih Mas Suryo dengan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi. Harus didengar. Satu, MK juga harus berani. Ya. Kedua, MP juga harus berani. MP itu Megawati. Ya. Soekarno Putri. Itu juga berani. Gitu. MS. Tapi katanya mau gugat Bang Bitor kalau emang nggak jadi hak angket. Gimana? Katanya Bang Bitor mau gugat kalau emang nggak terjadi hak angket kepada PDIP dan Ketua Umum. Ya wajar ya, sebagai partai kan, sebagai kader kan kita mempertanyakan kenapa itu tidak diambil. Jadi kalau tidak diambil karena kasus, ya sampai sayang kapan banget. kasus itu disembunyikan? Ya. Karena mohon maaf, suatu ketika Ibu Mega meninggal, kan kasus ini diungkap juga kan? Iya. Karena ini kasus. Kasus itu kan sampai kapanpun kan dia akan terus bergulir. Ya. Jadi seberapa Ibu Mega bisa memenahan ini kan? Lebih baik Ibu Mega menyingkirkan mereka, tidak di DPP, tidak dalam struktur partai, di DPR ataupun di partai. Supaya tidak tersandera. Tidak tersandera. Partai kita kan partai pejuang. Ya. Partai kita ini partai melawan. Kalau kita dengan itu berarti kan negara ini kemana? Ya. Makanya kita berharap kalau MK berhasil, DPR juga berhasil, kan negara ini kembali lurus. Ya. Lurus kembali. Setuju. Tinggal SBY aja. SBY bilang kalau calonnya 3 sangat curang. Kalau ada yang menang. Ya. Itu SBY bikin pernyataan. Artinya SBY paham dulu curangnya di mana. Ya. Terus SBY sempat dong dulu Andi 3 beradik itu begini, terus Anas di KPU sama Andi Nurpati itu begini, sehingga bisa menang sampai 30%, 300%. Terima kasih Mas Gun, Mas Suryo. Baik, terima kasih. Kita sudah mau mendekati 1 jam 6 menit, kita butuh closing statement dari Bung Roy Suryo mengenai keadaan seperti ini. Apa yang disebut Bang Bitor juga bisa menjadi rangkuman atau memang ada pesan-pesan tertentu dari Bung Roy untuk Mahkamah Konstitusi atau Indonesia ke depannya. Silakan Bung Roy. Ya, kalau saya sih tetap pada statement di awal ya gitu. Jadi saya juga setuju tadi apa yang disampaikan Bang Victor bahwa kita harus kembali kepada keberanian dan kejujuran. Jadi menurut saya inilah saatnya, it's time ya, atau dulu ada orang mengatakan wis wayahe gitu. Wis wayahe sekarang inilah MK untuk bangkit dan kemudian menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya atau untuk memurnikan kembali ya, mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi ini tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. Dan saat inilah juga pesan saya untuk teman-teman DPR, nanti akan tambahkan oleh Pak Victor, adalah tunjukkan kalau Anda adalah memang juga wakil-wakil rakyat. Ya gitu. Meskipun mungkin sahabat-sahabat saya ada yang sudah tidak akan berdinas lagi di DPR, tapi justru inilah legacy yang Anda tinggalkan di DPR. Kalau misalnya Anda meninggalkan hal yang kemudian akan tampak bau busuknya gitu ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Victor gitu ya, itu akan sangat sayang sekali. Mumpung masih di DPR, apa yang diinginkan rakyat kan kemarin juga para profesor, guru besar, para aktivis masyarakat, itu kan civil society itu kan juga sampai demo membela rakyat itu di DPR untuk salah satunya kan minta hak angket gitu loh. Jadi angket ini memang untuk memperbaiki semua hal-hal yang sudah carut marut terjadi di Republik ini kemarin. Diawali dengan Mahkamah Konstitusi yang kalau berani menentukan atau membuat sejarah bagi Republik ini dengan mengembalikan ke apa yang benar, kemudian tidak lagi meneruskan apa yang sudah pernah salah diputuskan dalam putusan MK nomor 90 waktu itu, dan dengan berbagai mesin pembuat salah atau kecurangan yang didrive dengan oknum yang ada di KPU dan salah satu kampus perguruan tinggi, ini menurut saya adalah saat yang tepat untuk kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi saya tetap berharap Indonesia tetap akan menapaki cerahnya nanti di tahun 2045 kalau apa? Kalau lembaga-lembaga tadi itu kembali murni membela rakyat. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bung Roy. Ke Bung Bitor silakan closing statementnya. Pesan Bang Hariman Siregar, jaga demokrasi. Jadi dua paslon 01 dan 03 itu belum mengajukan saksi mahkota. Saksi mahkota itu harusnya seperti EF Saifullah Fatah sama Bu Jani
atau tiga beradik Mararanggeng itu supaya menguraikan dan kejahatan kecurangan ini tidak berlarut-larut setiap pemilu, setiap pilpres. Setiap tahun kita terus saja berdebat seperti ini, mempermasalahkan kecurangan. Dan lucunya para profesor itu takut dengan kecurangan ini, sehingga mereka ikut menjadi curang. Ini kan jadi aneh. Nah, jadi kata Bang Hariman, jaga demokrasi, luruskan lagi dan ada keberanian, tidak ada yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Roy Suryo, Bang Vito Suryadi, semoga bisa mencerahkan dan terus berani menjaga demokrasi agar Indonesia menjadi lebih baik dan di 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Demikian pemirsa EZTV bincang-bincang dengan tokoh-tokoh terkenal, ada Bung Roy Suryo, ada Bung Vitor. Semoga bisa menjadi pencerahan kepada rakyat Indonesia bahwa pemilu memang harus lebih baik dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Panggung keadilan saat ini ada di Mahkamah Konstitusi. Semoga mereka bisa memberikan keputusan yang memang benar-benar adil dan memberikan wawasan yang terbaik untuk bangsa ini agar keputusan mereka menjadi putusan bersejarah. Apabila memang pemilu ini diulang, semoga negara tetap legowo, Pak Presiden Jokowi juga bisa berlegowo bahwa memang ada yang salah dengan pemilu ini. Tapi jika tidak, rakyat Indonesia jangan kecewa. Tetap kritisi agar demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Saya Mohd Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.